Mungkin Anda tidak percaya, karena saya pun tidak percaya. Tetapi faktanya, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan membangun jalan tol 18 kali panjang Pulau Jawa, yaitu sepanjang 18.000 kilometer. Kadang-kadang program Presiden Joko Widodo tidak masuk akal ya, karena akan membangun 18.000 km. Padahal kita tahu, mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY pun terhitung masih membangun di bawah 1.000 km. Tetapi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan mengebut pembangunan jalan tol hingga akhir 2024 sepanjang 4.800 km. Ya sehingga perjalanan misal dari Surabaya ke Jogja ya cukup menempuh 3 jam lah. Karena itu Presiden Joko Widodo terus mengebut karena jika jalan tol dan target realisasi 1,5 jam bisa menempuh 100 km, maka biaya logistik, biaya apapun akan terjangkau atau murah. Dan kemungkinan jika biaya logistik murah, maka investor-investor asing juga akan masuk ke Indonesia. Dan lapangan kerja pun akan terbuka lebar. Itulah taktik jitu Presiden Joko Widodo, yaitu infrastruktur jalan adalah prioritas dari Presiden Joko Widodo. Ya semoga saja target tercapai dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Tak percaya, tapi ini fakta. Jokowi bangun tol 18 kali panjang Pulau Jawa. Pemerintah era Presiden Joko Widodo terus membangun proyek infrastruktur jalan tol. Rencananya total ruas jalan tol di Indonesia bakal sepanjang 18.000 km. Dari saat ini baru terbangun 2.116 km. Bila rencana ini terrealisasi, maka itu setara dengan 18 kali panjang Pulau Jawa. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian menyampaikan rasionalisasi dari rencana tersebut dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 5 DPR RI pada Senin 14 September tahun 2020. Dikatakan bahwa total panjang ruas tersebut merupakan rencana umum. Kami sudah membuat rencana umum jalan bebas hambatan dalam horizon yang bisa kami prediksikan. Kenapa kita perlu merancang jalan bebas hambatan ini? Karena untuk mencapai target konektivitas 1,5 jam per 100 km ujarnya. Dikatakan bahwa tol-tol yang dibangun pemerintah akan menjadi backbone dari pembangunan dalam rangka meningkatkan konektivitas. Tanpa tol, menurutnya keinginan mewujudkan waktu tempuh 1,5 jam per 100 km sulit terpenuhi. Mau tidak mau, kita harus menggunakan jalan bebas hambatan sebagai backbone tandasnya. Apalagi persoalan konektivitas menurutnya saat ini masih menyisakan banyak hambatan. Ia menilai sulit mengurai percampuran lalu lintas sarana transportasi tanpa adanya jalan bebas hambatan. Masalah mixed traffic, bercampurnya kendaraan mulai dari delman, sepeda motor, sampai truk, itu tidak mungkin bisa mengembangkan kecepatan. Jadi strateginya adalah jalan bebas hambatan untuk mengembangkan kecepatan, katanya. Proyek-proyek ini tidak hanya dibangun mengandalkan anggaran pemerintah melalui APBN. Dia mengaku tengah menyusun perencanaan agar proyek ini bisa dikerjasamakan dengan swasta. Itu tidak kami susun rencananya dan backbone jalan bebas hambatan ini yang sebagian besar akan dilakukan menggunakan KPBU. Jadi, akan menjadi jalan tol, jalur bebas hambatan yang bukan jalan tol sekarang hanya Jembatan Suramadu yang sudah digratiskan. Jadi ini kami sampaikan rencana program jalan tol kita. Dalam rencana kami adalah 18.000 km katanya. Namun, rencana pembangunan tol sampai 18.000 km bakal tak selesai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ini karena kemampuan pemerintah rencananya di akhir 2024 menargetkan hanya memiliki 4.800 km jalan tol.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) target menyelesaikan proyek jalan tol sepanjang 2.724 km hingga 2024. Dengan begitu, total ruas tol di seluruh Indonesia akan mencapai panjang 4.817 km. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rehdianti mengatakan pembangunan jalan tol sepanjang itu bakal mengurangi waktu tempuh perjalanan travel time via tol yang saat berada di kisaran 2,3 sampai 2,5 jam per 100 km. Kita harapkan di akhir 2024 travel time kita bisa reduksi sekitar 1,9 hingga 2,1 jam per 100 km, kata Hedi dalam sesi telekonferensi Selasa 20 September 2020 yang lalu. Hedi menyatakan, penurunan waktu tempuh perjalanan memang menjadi tujuan jangka panjang pemerintah. Sebab itu akan mempermudah rantai pasok hingga mengurangi ongkos logistik yang saat ini masih tinggi. Jadi tujuan kita dalam jangka panjang ini adalah bagaimana kita menurunkan travel time. Karena waktu travel time turun, biaya logistik turun. Jadi ini menunjukkan beberapa kompetitif jaringan jalan kita dalam mendukung sistem logistik, ujarnya. Target jangka panjangnya, pemerintah ingin waktu tempuh jalan tol bisa tereduksi hingga 1,5 jam per 100 km. Rencana itu bisa tercapai jika total panjang jalan tol di Indonesia mencapai 19.000 km. Dalam jangka panjang, target kita adalah di 1,5 jam per 100 km. Strategi untuk mencapai itu adalah salah satu dengan menjadikan jalan bebas hambatan sebagai backbone. Karena jalan bebas hambatan ini menjadikan travel time direduksi cukup signifikan, tuturnya. Nah, untuk mencapai 1,5 jam itu, dari kajian kita dapatkan bahwa dalam jangka panjang itu dibutuhkan hampir 19.000 km total jaringan jalan tol di Indonesia untuk mencapai travel time 1,5 jam per 100 km. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus melanjutkan pengerjaan sejumlah proyek jalan tol yang menjadi proyek strategis nasional. Tercatat ada sebanyak 64 proyek tol yang masuk dalam kategori PSN sesuai peraturan Presiden Perpres 56/2018 tentang perubahan kedua atas Perpres 3/2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian menjelaskan sebanyak 14 ruas tol dari 64 proyek tol PSN tersebut kini telah beroperasi penuh, sementara 10 ruas lainnya baru beroperasi sebagian. Sementara 26 ruas pengerjaan fisik berupa konstruksi atau pengadaan lahan dan 14 ruas masih tahap perencanaan. Dari 14 ruas ini, 1 ruas akan keluar dari PSN, yaitu Palembang Tanjung Api-Api, ucapnya dalam sesi telekonferensi. Hedi mengatakan, Kementerian PUPR saat ini juga tengah memproses usulan 9 proyek jalan tol tambahan untuk dimasukkan ke dalam daftar proyek strategis nasional. Kita pun ada usulan-usulan PSN baru yang sedang dalam proses. Sementara ini 9 ruas, di mana 4 ruas dimasukkan ke dalam penambahan lingkungan PSN sebelumnya, dan 5 usulan PSN lain adalah ruas baru, terangnya. Menurut data Kementerian PUPR, sebanyak 4 jalan tol yang bakal ditambahkan dalam lingkup PSN lama, antara lain ruas Ngawi, Kertosono, Kediri, Bogor Outer Ring Road, Depok, Antasari, Solo, Yogyakarta, New Yogyakarta International Airport, Kulon Progo. Sedangkan 5 jalan tol baru yang diajukan sebagai proyek strategis nasional diantaranya ruas Gede Bage, Tasikmalaya Cilacap, akses Pelabuhan Patimban, Semarang Horbor Toll Road, Maros, Sanggu Minasa, Takalar Samarinda Bontang. Ini mungkin sesuai dinamika yang ada. Detil usulan ini ada kemungkinan bertambah, sambung Edi. Lebih lanjut, Hedi pun menargetkan Kementerian PUPR mampu menyelesaikan 2.724 km jalan tol baru di seluruh Indonesia hingga 2024. Dengan begitu, total ruas tol di seluruh Nusantara akan mencapai panjang 4.817 km. Sejauh ini, kita sampai akhir 2019 beroperasi 2.093 km jalan tol. Sampai saat ini Oktober 2020, total 2.303,8 km. Target kita di akhir 2024 adalah 4.817 km jalan tol, pungkas Hedi.
Diketahui sebelumnya Kemenko Perekonomian mencatat sebanyak 103 proyek senilai 602,3 triliun berhasil diselesaikan pemerintahan sejak 2016 sampai dengan 4 Desember 2020. Di antara proyek-proyek tersebut, jalan tol yang berhasil dibangun mencapai sepanjang 1.309 km. Capaian tersebut, kata mereka, melampaui pembangunan jalan tol selama kepemimpinan 5 presiden sebelumnya, mulai dari Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono. Total panjang jalan tol terbangun mencapai 1.309 km, melebihi total panjang jalan tol yang terbangun pada tahun 1978 hingga 2014, yaitu 821 km, ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo dalam sosialisasi Popres 109/2020.